Semalam seorang netizen lain pula telah bongkar rahsia pasal jiran suku yang cemburu dengannya. Melalui Twitter, netizen itu cerita yang jiran suku itu yang mengajarnya untuk upload video dan buat video di YouTube channel. Malah jiran dia sendiri pun ada channel sendiri dengan subscriber yang agak ramai. Tapi lepas nama suku melonjak naik dan mendapat lebih ramai subscriber, netizen itu mendakwa jirannya jadi cemburu dan memuat naik sebuah video untuk menyerang suku. Tolong subscribe channel ini agar tidak terlepas sebarang info-info menarik daripada channel ini. Sugu Pavitra belajar jadi YouTuber dari jiran dia yang berbangsa Indonesia yang kahwin dengan local Indian guy. Jiran dia ada subscriber lebih kurang 80,000 je. So panaslah, anak didik dah potong jauh. Video itu dikatakan dah lama dan sudah pun dipadam. Berdasarkan komen-komen jirannya itu, ia dikatakan seolah-olah membuka aib pula. Tapi melalui YouTube juga, jirannya telah memuat naik satu video lagi untuk memberi penjelasan tentang video tersebut. Oke, hari ini saya buat video klarifikasi lah saya bilang ya. Kadang-kadang pemirsa, satu hal itu tidak perlu kita publikasikan, tidak perlu kita ingin semua orang tahu. Yang pertama dulu, kenapa video tentang pengakuan terjujurku itu saya delete? Karena di sana banyak sekali komentar yang membanding-bandingkan yang sebenarnya itu yang saya tidak inginkan. Kenapa saya buat video itu? Masa itu memang saya sangat tension. Kenapa? Karena banyak juga yang hantar screenshot kepada saya tentang komentar-komentar yang tidak baik pada saya. Jadi saya tension. Jadi saya buatlah video itu. Jadi kenapa akhirnya saya buat lagi video ini? Kadang-kadang komentar-komentar yang seperti Pak Robert nih, seperti Pak Richard nih juga ya, yang sangat bagus berkomentar. Tapi saya saya rasa dia mungkin akan melihat video saya ini ya. Eloknya kalau kamu memang mau menegur saya, berkomentarlah di video saya. Kenapa memburukkan saya di video orang lain? Mungkin dia ingin mengumpulkan berapa ramai orang yang akan ikut membuli saya, akan masukkan kepada kita. Istilahnya seperti ini pemirsa. Kita menyukai seseorang itu wajar. Kita fans dengan seseorang itu wajar, tapi jangan sampai karena kita ini terlalu misalkan si kawan ini, mungkin karena kawan ini sudah mengatakan dia sudah meminta maaf dan mempersilahkan orang mereview masakan dia, jadi si kawan ini pun mereview masakan dia. Ternyata hanya orang-orang yang memiliki subscriber berpuluh-puluh ribu yang boleh mereview masakan dia. Kenapa? Karena saat kawan kita beberapa komentar di salah satu video teman saya juga, yang mereka ini memang sudah tidak memfollow lagi kawan ini karena dia melihat channel-channel yang terkena blok karena amarannya itu. Mungkin karena dia melihat di situ, mungkin dia takut nanti orang-orang semua meninggalkan dia karena message itu, barulah dia minta maaf dan mengatakan kalau dia tidak tahu dan kembali menyalahkan kawan rapatnya. Saya pun di situ benar-benar, saya memang melihat video permintaan maaf itu, tapi kalau kita berminta maaf, tak sepatutnya kita cari-cari kesalahan orang lain. Oke, itu saja. Terus yang masalah rasis itu ya, kenapa dia komplain ataupun marah kepada kawan yang macam kaum dia lah yang menyokong saya, sementara dia sendiri pun tahu bukan kaum dia seorang saja penyokong dia, banyak semua menyokong dia, kan? Seluruh rakyat Malaysia, ada juga orang Indonesia yang menyokong dia. Orang tidak pernah membandingkan warna kulit, agama dia keturunan apa, menyusahkan orang lain. Artinya bagaimana? Artinya kalian menyukai satu channel ini, dan ketika dia macam komplain satu benda tentang channel orang lain, kalian berburu-buru ke channel itu dan mencarinya tanpa tahu apa masalahnya, terus report channel itu sehingga akhirnya channel itu pun diblok. Begitu. Karena apa? Kita tidak tahu ya, setiap YouTuber itu punya masing-masing cara, masing-masing kerja keras. Kita tidak tahu seberapa keras mereka bekerja untuk membangun channelnya ini. Dan dengan kalian yang begitu kejam, orang-orang berpendapat pun sudah takut, orang-orang bertindak pun sudah takut. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan adalah ada baiknya kalau kita ini mencari makan untuk perut kita, jangan hantam perut orang lain. Ataupun kalau kita mencari rezeki itu, carilah rezeki dengan cara halal tanpa menyakiti hati orang lain. Karena apa? Karena semakin banyak hati yang tersakiti karena keangkuhan kita. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa untuk like,
komen, share dan subscribe. Semoga kita akan berjumpa lagi di video akan datang.